Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah data kita. Hari ini kita mau ngelakuin deep dive analisis ke sesuatu yang lagi panas banget dan mungkin bikin banyak dari kita nggak bisa tidur nyenyak, yaitu koreksi tajam IHSG di bulan Mei 2026. Coba deh jujur, kalau kalian buka aplikasi investasi hari ini dan isinya merah semua, wajar banget kalau kalian ngerasa cemas. Kecemasan kalian tuh valid. Minus 26% teman-teman. IHSG kita sekarang lagi terperosok ke level 6.700-an. Ini jelas bukan cuma fluktuasi harian biasa, tapi ini tuh bener-bener koreksi mayor yang lagi nguji mental kita semua di market. Coba kita flashback sedikit ke belakang ya. Kalau kita lihat dalam 52 minggu terakhir, pasar kita tuh pernah berjaya banget sampai nyentuh titik puncak di 9.174. Gila ya. Bahkan, di awal tahun 2026 kemarin kita masih asyik nongkrong di zona nyaman di kisaran 8.200-an. Tapi, per 13 Mei, IHSG tiba-tiba anjlok ke 6.723. Ini resmi jadi level terendah dalam setahun terakhir. Jadi sekali lagi, kalau portofolio kalian sekarang lagi merah berdarah, tenang aja, kalian sama sekali nggak sendirian ngelewatin tekanan seberat ini. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Kenapa sih pasar bisa anjlok sedemikian rupa? Nah, sebagai investor yang rasional, kita harus stop dulu mode paniknya dan mulai masuk ke mode diagnosis. Percaya deh, fundamental pasar kita aslinya nggak rusak kok. Cuma, IHSG ini lagi dihantam semacam perfect storm atau badai sempurna dari 4 tekanan makroekonomi besar yang datang barengan. Yuk kita absen satu-satu, siapa aja biang kerok di balik koreksi berat ini. Biang kerok pertama nih ada di angka 27–34 triliun rupiah. Angka raksasa ini adalah estimasi uang atau modal asing yang diproyeksikan bakal keluar gara-gara rebalancing indeks MSCI bulan ini. Buat yang belum tahu, MSCI ini ibarat buku panduan utamanya investor global. Jadi, begitu mereka ngumumin porsi pasar Indonesia diturunin, institusi asing tuh otomatis langsung jualan saham kita. Bayangin aja, uang puluhan triliun rupiah ditarik keluar dari bursa kita dalam waktu yang super singkat. Ya jelas aja, tekanan jual yang masif ini langsung nekan harga saham-saham unggulan kita ke bawah. Nah, tekanan tadi makin parah gara-gara faktor eksternal yang kedua, yaitu di angka 3,8%. Ini adalah angka inflasi tahunan Amerika Serikat, yang wow, ternyata melonjak jauh di atas ekspektasi. Terus apa hubungannya sama bursa kita? Gini, inflasi AS yang bandel dan susah turun ini bikin The Fed terpaksa nahan suku bunga tetap tinggi lebih lama dari perkiraan awal. Akibatnya, modal global milih buat pulang kampung ke Amerika. Mereka lebih milih nikmatin imbal hasil tinggi di aset yang paling aman daripada harus ngambil risiko naruh duit di negara berkembang kayak Indonesia. Efek dominonya nggak berhenti di situ. Dan ini bawa kita ke biang kerok ketiga yang nggak kalah krusial. Rupiah kita yang melemah drastis. Bayangin, nilainya mendekati rekor terlemah dalam sejarah, nyentuh kisaran 17.300 sampai 17.400 per dolar AS. Buat investor asing, ini tuh ngasih efek psikologis yang bikin merinding. Semacam skenario mimpi buruk, rugi ganda, atau double loss. Udahlah mereka rugi gara-gara harga saham di IHSG turun, pas mereka mau cairin dananya balik ke dolar, mereka rugi lagi karena rupiahnya melemah. Nggak heran kan kalau ini bikin mereka makin buru-buru narik dananya keluar. Dan faktor keempat yang benar-benar jadi pelengkap penderitaan di badai ini adalah geopolitik. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat di Timur Tengah yang belum ada titik terangnya ini memicu gelombang ketidakpastian di seluruh dunia. Kalau udah pada panik begini, biasanya bakal muncul fenomena yang namanya flight to safety. Investor berbondong-bondong mindahin uang mereka dari aset berisiko kayak saham ke aset pelindung nilai kayak emas dan dolar AS. Belum lagi konflik ini bikin harga minyak naik, yang pada akhirnya nambahin beban sentimen negatif buat pasar saham global, termasuk pasar kita sendiri. Oke, setelah paham keempat penyebab tadi, kita sampai di satu pertanyaan jutaan dolar yang saya yakin lagi menghantui pikiran kalian semua saat ini. Apakah pasar kita udah nyentuh titik terendahnya? Apakah ini udah bener-bener bottom? Jujur aja nih, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang punya bola kristal. Titik terendah sejati dari sebuah market itu cuma bisa dikonfirmasi lewat kaca spion. Maksudnya, kita baru sadar itu bottom setelah kita ngelewatinnya dan pasar udah naik lagi, bukan pas kita lagi ngos-ngosan di tengah arus penurunan kayak sekarang.
Walaupun gitu, kita tetap bisa dan harus ngeliat data secara berimbang. Saat ini tuh ada dua pandangan utama di market. Di kubu optimis, ada praktisi pasar modal Hans Kueh dan riset dari Kiwom Sekuritas yang ngeliat kalau tekanan jual gara-gara rebalancing MSCI ini udah mulai nemuin titik jenuhnya. Terus dari sisi valuasi, saham-saham blue chip kita ini sebenarnya udah terdiskon sangat murah kalau dibandingin sama fundamental bisnis aslinya. Tapi di sisi lain, kubu pesimis yang diwakili analisis teknikal dari Fintraco Sekuritas justru ngasih lampu kuning. Indikator tren kayak momentum MACD masih nunjukin sinyal negatif. Ini artinya masih ada potensi IHSG bakal nguji level support yang lebih dalam di 6.700 sampai 6.650. Apalagi aksi jual bersih asing di saham-saham raksasa juga belum benar-benar berhenti. Jadi, di tengah badai ketidakpastian dan dua pandangan yang saling tarik-menarik tadi, pertanyaan paling krusialnya adalah, gimana strategi bertahan hidup kita? Apa sih langkah nyata yang bisa kita lakuin sekarang? Nah, sebelum kita bedah resep strateginya nih, kalau kalian ngerasa sesi analisis berbasis data kayak gini penting banget buat ngebantu kalian ngambil keputusan investasi yang lebih cerdas, pastikan kalian pencet tombol subscribe sekarang juga ya. Pasar keuangan itu geraknya dinamis banget, dan kita harus terus pantau bareng-bareng supaya nggak ketinggalan momen penting. Oke, lanjut. Poin paling pentingnya sekarang adalah tindakan taktis apa yang harus kita ambil hari ini. Ini dia, 5 langkah objektif buat navigasi di masa koreksi. Pertama, dan tolong ingat baik-baik, jangan panic sell. Koreksi ini sifatnya cyclical kok, dan alasan makronya udah jelas. Kedua, mulai deh terapin strategi dollar cost averaging alias cicil beli pelan-pelan di saham berfundamental kuat yang harganya lagi diskon, kayak perbankan besar atau sektor konsumsi. Ketiga, jaga ketat likuiditas kalian. Jangan langsung all in ya. Simpan amunisi kas buat jaga-jaga kalau pasar beneran longsor ke 6.650. Keempat, pantau terus kebijakan Bank Indonesia dan pergerakan rupiah kita karena stabilnya mata uang itu adalah sinyal awal pemulihan. Dan kelima, tetap awasi sentimen global. Soalnya inflasi AS dan situasi di Timur Tengah masih jadi supir utamanya arah aliran modal asing. Di tengah sentimen jangka pendek yang emang kerasa suram banget ini, yuk kita ganti kacamata sebentar buat ngeliat big picture-nya. Fundamental ekonomi internal Indonesia itu sama sekali nggak lagi krisis loh. Coba perhatiin angka makro yang kuat ini. 5,11%. Ini adalah angka pertumbuhan PDB kita di kuartal keempat tahun 2025 kemarin. Mesin ekonomi kita masih nyala terang, inflasi di dalam negeri sangat terkendali, dan tingkat konsumsi masyarakat kita juga masih luar biasa solid. Makanya kalau kita tarik mundur pakai kacamata historis, level IHSG di 6.700-an kayak sekarang ini seringkali terbukti jadi zona akumulasi yang cakep banget buat investasi jangka panjang. Yes, ngelihat portofolio kita minus 26% itu emang sakit banget. Kita nggak akan nutup-nutupi fakta itu. Tapi, situasi ini ngingetin kita ke satu pijakan dasar. Kuncinya adalah investasi pakai kepala dingin, bukan digerakin sama kepanikan, dan pastinya harus selalu disesuaiin sama profil resiko kalian masing-masing. Buat para investor visioner yang lebih milih pakai logika analisis ketimbang nurutin emosi sesaat, krisis harga kayak gini seringkali nyamar jadi peluang ngebangun kekayaan yang mungkin cuma datang sekali dalam beberapa tahun. Pastinya, sebagai pengingat penting buat kita semua, seluruh pembahasan di sesi kali ini murni untuk tujuan edukasi dan informasi ya, bukan ajakan mengikat buat ngejual atau ngebeli aset apapun. Ingat, pasar modal itu selalu punya resiko nyata. Jadi, biasakan untuk selalu ngerjain PR kalian sendiri, do your own research. Nah, setelah membedah semua data dari berbagai sudut pandang hari ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Besok pagi pas kalian buka portofolio, apakah kalian bakal ngelihat koreksi 26% ini sebagai akhir dari segalanya? Atau justru sebagai pintu masuk menuju diskon terbesar tahun ini? Mari kita renungkan bersama.